bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu dan kami akan memulai KBM pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami dari awal sampai akhir. Berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami. Berkatilah mereka Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semuanya. Selamat siang untuk murid kelas 9 pada hari ini. Puji Tuhan, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Frans yang sudah membawakan kita di dalam doa. Dan pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang ke-10 yang berjudul Membaharui Budaya. Yang pertama kita lihat di sini adalah apa arti budaya. Ya, secara umum budaya diartikan sebagai cara hidup yang dimiliki sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia itu berhubungan. Budaya berkaitan dengan bahasa atau cara berkomunikasi, kebiasaan di suatu daerah, atau adat istiadat. Namun demikian, budaya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan lahir melalui proses alami berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Apa saja yang membentuk unsur-unsur budaya? Yang pertama, bahasa. Kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem religi. Yang keempat, sistem mata pencaharian manusia. Yang kelima, sistem kemasyarakatan dan kesenian. Nah, yang perlu kamu jawab pertanyaannya di sini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur sistem kemasyarakatan? Soal nomor 2, apa pengertian budaya? Nah, masuk ke bagian kedua, yaitu judulnya kekristenan dan budaya. Budaya berkembang sesuai peradaban manusia. Jika manusia berubah, maka budaya yang dihasilkan pun mengalami perubahan. Bagaimana kita mempengaruhi budaya agar berubah sesuai kebenaran firman Allah? Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hubungan antara Yesus dan budaya dituliskan oleh penulis Injil Yohanes. Diawali tulisannya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang ke-14, nah kamu baca di dalam Alkitabmu. Nah di situ ditekankan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia telah menjadi manusia dan masuk dalam kehidupan manusia. Artinya, saat berada di dunia, Yesus berinteraksi langsung dengan konteks budaya tempat ia hidup. Yesus bercakap-cakap dalam bahasa manusia, bergaul dengan kebiasaan pada masa itu, mengikuti sistem religi atau kepercayaan yang dianut oleh lingkungan sekitarnya. Yesus tidak menyingkirkan budaya atau merusak budaya. Ia masuk melalui budaya, kebiasaan atau aturan dari budaya setempat yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Ia barui kebiasaan yang terdapat di antara kehidupan orang Yahudi yang diperbarui oleh Yesus adalah yang pertama, pembaruan dalam hal mengasihi. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Baca di dalam Alkitabnya ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang artinya, kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Bahkan musuh kita sekalipun. Jadi jangan pernah membenci musuhmu ya. Yang kedua, pembaruan dalam mengampuni.
Petrus berpikir bahwa ia akan mengampuni sebanyak 7 kali. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius pasal 18 ayat 22. Yang artinya bahwa kita mengampuni tak terbatas. Ya, karena Tuhan juga mengampuni kita. Tiada batasnya. Oke? Yang ketiga, pembaruan dalam hal bertindak. Dalam Yohanes 8 ayat 11, ketika berdiri di depan perempuan yang dituduh berzina, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya, Tuhan Yesus tidak menghukum orang yang berzina itu, tetapi Dia mengampuni. Tapi Tuhan sangat membenci dosa. Ya. Yang keempat, pembaruan dalam hal gender. Yesus memberi perhatian kepada kaum perempuan. Karena dalam masyarakat Yahudi, kaum perempuan adalah warga kelas 2. Tetapi Yesus berkata di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai ayat 42. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil." Yesus mengatakan bahwa perempuan tidak hanya berkutat dengan urusan rumah tangga. Perempuan berhak berdiskusi, menimba ilmu dan belajar. Ia juga menegur Marta karena pemahaman Marta mencerminkan pandangan masyarakat waktu itu bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Jadi, sekarang ini juga kita sudah mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus barui. Saat ini, Ibu Yuni juga sebagai pengajarmu. Jadi ada kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, pembaruan dalam hak asasi manusia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Anak-anak dipandang sebelah mata dalam masyarakat Yahudi. Namun, Yesus menerima anak-anak. Ya, pendidikan agama Kristen juga harus diutamakan oleh semua anak, mulai dari keluarga, gereja, dan lingkungan. Yesus hadir, ingin membarui segala sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep pemikiran Allah. Pertanyaan nomor 3, catat ya, apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Pembaruan dalam hal mengampuni. Bagian ketiga yang perlu kita bahas di dalam bab ke-10 ini adalah imanku dan budayaku. Pengaruh budaya tidak terbatas pada bahasa, pergaulan, sistem kemasyarakatan, gaya hidup. Ya, budaya mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5 berkata demikian, "Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu." Pola asuh keluarga dalam mendidik pertumbuhan iman Timotius tak lepas dari balutan tradisi budaya di mana ia hidup kala itu. Paulus dan Timotius mensyukuri dan menghargai didikan yang sudah mereka terima dari keluarga. Nah, kamu sebagai anak-anak juga perhatikan bahwa didikan di dalam keluargamu, didikan dalam gerejamu itu yang harus kamu tekuni. Ya, jangan pernah bimbang, ikuti semua apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyangmu. Sama seperti Timotius. Ya, supaya hidupmu kelak semakin hari semakin dibaharui. Iman percaya kita bertemu dengan konteks budaya kita masing-masing.
Jika memperkaya iman kita, baiklah. Kita menerima budaya dengan baik. Jika tidak, sesuai dengan firman Tuhan, tugas kita adalah membarui budaya. Jadilah pembaru budaya dan pelaku firman Tuhan. Ya. Pertanyaan nomor 4, siapakah nenek dari dan ibu Timotius? Saya ulangi lagi. Siapakah nenek dan ibu Timotius? Tulis jawabanmu, kirim ke Classroom. Saya tunggu sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Indira berdoa. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan, karena Kamu telah menuntun kami untuk belajar agama Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati juga Bu Yuni, Pak Manahan, dan Pak Jo Tuhan di luar ini Tuhan. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu Tuhan di masa pandemi ini kita tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan, makasih juga Tuhan untuk berkat-Mu untuk hari ini dan seterusnya Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, berkati kami semua Tuhan, dan sehat-sehatkanlah selalu kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan dalam pelajaran besok-besoknya juga Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan untuk perjalanan ke depan kami Tuhan. Tuhan, itu saja doa-doaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku dan teman-temanku berdoa. Amin. Roh